Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, orang muda, Bapak Ibu, Oma, Opa sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang garam dan terang bagi kita, mengingatkan kita akan tugas perutusan paling awal yang dikehendaki Allah kepada manusia. Itu kita temukan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Di situ ditampilkan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Kita pahami Taman Eden adalah bumi semesta kita. Tetapi sebelum Allah menempatkan kita di Taman Eden, Allah telah mewahyukan dengan penciptaan itu bahwa kita manusia adalah citra, gambar Allah. Dengan cara ini, Kitab Suci mau mengatakan kepada kita bersama bahwa ketika kita ditempatkan di bumi ini, di dalam semesta ini, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, kita itu membawa perutusan Allah untuk mengerjakan dan memelihara hidup orang-orang di sekitar kita dan seluruh isi semesta itu. Dan itulah yang ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan menjadi terang adalah pewujudan perutusan tersebut. Dan Tuhan menempatkan perutusan kemanusiaan kita itu dalam lingkar kehidupan masyarakat manusia, dan tidak hanya manusia, tetapi dalam relasi dengan seluruh isi semesta. Dengan udara, dengan tanah, dengan air, dengan binatang, dengan pepohonan, dan seluruh isi semesta itu. Kalau Tuhan mengatakan pohon dinilai dari buahnya, hidup kita pun dinilai dari apa yang kita lakukan dan gunanya atau manfaatnya bagi orang lain dan bagi sesama kehidupan. Maka pewahyuan Allah lewat Nabi Yesaya yang kita dengar hari ini menjadi patokan, ukur yang mudah untuk kita pahami. Dan Yesaya mewahyukan itu dengan jelas begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Jadi sabda Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang lapar. Itu yang dikehendaki Allah. Dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Jadi keberanian untuk membantu agar orang mempunyai tempat tinggal yang layak. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian. Dan yang terakhir, jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi kita tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab kita memelihara
hidup saudara-saudari kita pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, dalam sejarah umat murid Yesus, para guru rohani menghayati laku membantu orang miskin dan menderita bukan hanya sebagai bela rasa romantis, tetapi mereka menghidupi sebagai gerakan menolong orang miskin dan menderita itu sebagai gerakan bergabung dengan gerakan Allah, gerakan kasih Allah untuk menolong, untuk mencintai umatnya. Jadi kita bergabung dengan gerakan Allah. Dan ini persis sambung dengan kitab Kejadian tadi. Allah menciptakan isi semesta, menempatkan kita di bumi untuk mengerjakan dan merawatnya. Gerakan ini sekaligus merupakan gerakan penyembuhan keadilan. Bahasa hukum yang cukup sering dipakai kelihatan keren adalah restoratif justice. Keadilan yang menyembuhkan atau sebuah pemulihan hubungan agar menjadi adil dan berbuah kebaikan. Maka yang dikehendaki Allah disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi jalan bagi kita untuk mewujudkan kehendak Allah itu dalam juga relasi yang tersembuhkan. Hubungan kita dengan saudara-saudari kita, hubungan kita dengan isi semesta, dengan lingkungan hidup kita. Dengan membagi-bagi roti atau rezeki kita kepada orang yang lapar. Dengan membawa orang ke rumah yang tidak punya tempat tinggal, menolong tempat tinggal. Dengan memberi pakaian kepada yang telanjang, dengan tidak menyembuhkan diri pada saudara-saudari kita, dengan cara itu pula lah kita menggabungkan diri kita dengan gerakan Allah untuk menolong kita semua. Dan Yesus menuntun langkah peziarahan ini dengan satu langkah yang sangat dalam untuk melepas egoisme kita, yaitu bahwa buah kebaikan itu datangnya dari kekuatan Allah dan bukan untuk diri kita sendiri. Maka Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Seluruh perbuatan baik kita, baik untuk dilihat oleh orang, iya. Tetapi bukan untuk diri kita sendiri, melainkan agar orang yang melihat ketika kita mengerjakan 4 hal tersebut, mereka lalu memuliakan Tuhan. Dengan cara itu kita tidak tergelincir pada kesombongan diri atau egoisme. Mata batin selalu terarah agar kemuliaan Tuhan terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.